ketika perjalanan di jalan raya tidak hanya menemukan kejadian-kejadian kecelakaan dan lain sebagainya, tapi lebih ke sesuatu yang unik yang ada di jalan raya, seperti emak-emak arogan, ABG labil, kemudian ya kejadian unik atau kesalahan-kesalahan orang, atau bahkan kesalahan saya sendiri ketika berkendara bermotor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua sobat hobi yang ada di bumi pertiwi, satu nusa dan satu bangsa. Kembali lagi dengan saya di channel Afsan Hobi dari Demak, Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel saya ucapkan selamat datang di channel saya. Kemudian untuk teman-teman yang sudah lama gabung di channel saya ucapkan terima kasih atas supportnya selama ini, karena tanpa support dari kalian, apalah arti channel ini. Oke, di tengah pandemi virus corona yang merebak di bumi pertiwi seperti sekarang ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat, ya termasuk kita juga, untuk melaksanakan social distancing, di mana kita harus membatasi interaksi sosial dengan orang lain, khususnya orang asing. Oleh karenanya, mau tidak mau, hobi saya yang di outdoor itu harus dikesampingkan demi keselamatan bersama. Bukan untuk saya saja sih, tapi untuk keluarga juga, karena kalau kita kena corona kita nggak tahu, dan bisa jadi keluarga yang di rumah lebih terancam daripada diri kita yang mungkin badannya masih fit. Kemudian untuk mengisi vlog saya yang dari kemarin belum upload lagi, karena kemarin juga uploadnya itu review aja, review dan unboxing. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu hobi saya yang nanti akan saya perlihatkan ke teman-teman semua di channel ini. Dan hobi yang akan saya sampaikan pertama kali ini adalah motovlog. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya, apa sih motovlog? Buat apa sih hobi motovlog? Apa sih manfaatnya buat kita? Apa sih nilai positif buat kita yang punya hobi? Jadi untuk vlog hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih motovlog itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa sih yang menjadi alasan saya untuk menggeluti hobi motovlog. Kemudian yang ketiga, alat-alat apa saja sih yang harus digunakan ketika kita mau bermotovlogger. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih motovlog itu? Motovlog adalah berasal dari kata moto dan vlog. Moto itu artinya sepeda motor, kemudian vlog itu suatu kegiatan di mana seorang mendokumentasikan kegiatan tersebut, ya intinya direkam. Intinya lagi, motovlog itu adalah rekam kegiatan sambil di atas motor. Oke, dulu awal-awal saya menggeluti hobi ini, awalnya itu gini, saya itu kategori orang yang suka mendokumentasikan perjalanan saya ketika saya ke kantor, kemudian ketika saya touring, ketika saya berziarah dan lain sebagainya. Saya kategori orang yang suka mendokumentasikan ketika saya sedang berada di jalan. Pada waktu itu saya masih belum kenal yang namanya action cam, jadi agak kesulitan, dan saya harus menunggu sampai pada akhirnya saya melihat di YouTube itu ada salah seorang motovlogger yang namanya itu Rider Senja, kemudian Andre IVW dan Iwan Banaran. Dari beberapa motovlogger itu saya terinspirasi bahwasanya ketika kita mau mendokumentasikan perjalanan kita bisa lewat action cam yang ditaruh di helm. Nanti seperti apa bisa saya jelaskan ketika kita membahas poin yang ketiga. Jadi pada waktu itu saya suka mendokumentasikan perjalanan saya, karena yang kita tahu bahwasanya jalan raya itu bukan tempat yang ramah untuk kita bersantai ria di jalan raya. Tapi segala sesuatu, segala kemungkinan bisa terjadi di sana. Ketika kita ada kejadian apa, misalkan kita nabrak sesuatu, ternyata itu yang aslinya yang salah bukan kita. Misalkan
udah ada rekamannya kan, udah ada rekamannya ketika kita nabrak sesuatu, otomatis kita punya bukti yang kuat untuk membela diri kita. Pada waktu awalnya sih seperti itu, tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah sampai kejadian entah itu jatuh, entah itu nabrak orang, entah itu ditabrak orang. Ya mudah-mudahan nggak sampai lah. Oke. Lambat laun ketika saya menggeluti hobi ini, ternyata saya menemukan ketika perjalanan di jalan raya tidak hanya menemukan kejadian-kejadian kecelakaan dan lain sebagainya, tapi lebih ke sesuatu yang unik yang ada di jalan raya, seperti emak-emak arogan, ABG labil, kemudian ya kejadian unik atau kesalahan-kesalahan orang, atau bahkan kesalahan saya sendiri ketika berkendara bermotor. Nah, di situ saya menikmati, ada rasa sensasi tersendiri, rasa senang tersendiri ketika kita ketemu dengan kejadian unik di jalan raya. Meskipun awalnya saya pengennya itu untuk keamanan diri, tapi ternyata setelah dijalani ternyata ada hiburannya juga. Oke, itu merupakan sebab kenapa saya memilih hobi motovlogger. Kemudian yang ketiga adalah alat apa saja sih yang diperlukan ketika kita mau bermotovlogger. Misalkan kita low budget, ya kita belinya yang versi-versi standar aja, yang penting kita punya dokumentasi ketika kita di jalan raya. Nggak harus mahal, tapi perlu diyakini juga alat yang mahal itu akan mempermudah kita dalam mengerjakan sesuatu, khususnya vlogging. Tapi misalkan kita punya alat sekedarnya, itu juga menjadi nilai plus juga. Kita tetap bisa berkarya meskipun kita dalam kondisi terbatas. Oke, langsung saja untuk alat-alatnya yang bisa dipakai untuk kegiatan motovlogger. Yang pertama adalah, saya ambil dulu ya, yang pertama adalah helm. Dan saya merekomendasikan ketika kalian mau ngevlog atau jadi motovlogger, pakainya helm yang full face, karena ini menurut saya lebih aman ketika dipakai. Apalagi musim corona seperti ini, kita nggak perlu pakai masker, kita pakai helm full face, selesai ya. Tapi nggak mungkin helm full face ini dipakai masuk ke dalam bank, nanti dikira kita malah mau ngerampok, repot juga. Dan pada waktu itu dulu saya beli helm ini dengan harga kurang lebih 450, dan untuk helm full face dengan harga segitu itu masuk kategori yang cukup terjangkau, dan ini adalah brand yang cukup berkualitas di kelasnya ya. Oke, kemudian setelah helm ini ada action cam ya, action cam ini ya, action cam. Kalian boleh pakai Xiaomi, boleh pakai GoPro, kalau ada budget lebih boleh pakai GoPro atau SG-Cam atau yang lain yang menurut kalian sesuai lah dengan budget kalian. Tapi saya merekomendasikan kalau kalian mau mulai hobi ini, rekomendasi saya adalah pakai kamera Xiaomi Mi-Cam. Kalau bisa sih yang versi internasional, karena menurut saya baterainya lebih awet daripada yang versi Cina. Kemudian setelah action cam, kemudian yang kita butuhkan ketika kita mau nge-vlog sambil berkendara bermotor adalah mounting. Mountingnya itu ada di sini. Mounting ini merupakan pengait antara helm dengan kamera, jadi biar kita nggak harus megang gini terus, otomatis ketika kita membawa kamera sambil berkendara bermotor seperti ini, misalkan kita bawa action cam atau bawa HP, otomatis akan mengurangi tingkat konsentrasi kita, dan itu akan sangat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan ini saya kasih pengaman karena ya mungkin kalau misalkan mountingnya ini lepas, ini nanti bisa aman, bisa gantung gini. Meskipun saya selama 2 tahun ini mountingnya itu nggak pernah lepas ketika saya ngevlog di atas motor. Dan mountingnya itu ada 2, ada yang ditempel di action camnya, kemudian ada yang ditempel di
helmnya di sebelah sini saya masangnya, tapi kadang-kala juga saya masang di samping sebelah sini, ya selera aja sih. Tapi di sini direkatkan pakai 3M, ini cukup kuat, saya udah ya 2 tahunan lah, itu nggak lepas-lepas kecuali kita lepas paksa. Oke, kemudian setelah kita action cam, helm, kemudian mounting, yang selanjutnya adalah mic eksternal seperti ini. Mic eksternal ini fungsinya adalah kita bisa live record suara kita ketika kita ngevlog di jalan. Jadi kesannya itu sensasinya lebih bagus daripada ketika teman-teman semua bikin video dokumentasi dulu, kemudian suaranya diisi ketika nanti sampai di rumah. Itu saya rasa sensasinya akan lebih beda daripada kita ngomong langsung di jalan, kita ketemu emak-emak arogan misalkan, kemudian kita keluarkan kata-kata mutiara. Itu akan lebih asik menurut saya daripada bikin dokumentasinya dulu kemudian baru suaranya diisi di rumah. Tapi semua kembali pada selera masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Saya tidak mau mengatakan ini sesuatu yang paling baik, enggak, tapi menurut saya ini yang paling saya sukai. Coba kita pasang ya. Oke, mic-nya dipasang, dan di sini kalau kita pakai yang versi Xiaomi dan di bawah GoPro lah, kita nggak bisa masang mic eksternal. Sarannya ya harus kita modifikasi ke bengkel-bengkel, banyak modifikasinya, biasanya kurang lebih harganya 150 lah jasanya, belum ongkir loh ya. Oke, kita pasang di montong helm ini. Kita pasang mic-nya di bagian pipi helm ini, kita ginikan karena mic-nya agak panjang. Kalau mic sih selera, mau pakai yang apa, mau pakai mic yang mahal, yang murah, sama aja. Saya dulu awal-awal ngevlog malah pakainya mic yang harga 10.000. Kalau ini harga 30.000 karena bentuknya yang agak lumayan beda dengan mic yang biasanya. Oke, setelah udah terpasang seperti ini, oke, ini oke, kalau udah kayak gini tinggal kita pakai aja. Oke, kalau kita udah pakai gini, kita ya siap jadi seorang motovlog. Kita tinggal naik motor, nyalain kamera, kemudian kita ngomong ngalor ngidul. Kalau nggak ada bahasan ya cukup dokumentasi aja, tapi kalau ada bahasan ya bolehlah ditambah dengan bahasan-bahasan yang mungkin isu-isu yang sedang hit sekarang ini. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.